Aku tidak pernah merasa perlu mencurigainya. Aku percaya sepenuhnya. Bukan karena dia sempurna, tapi karena aku memilih melihatnya sebagai orang yang bisa kuandalkan. Aku memberinya ruang, memberinya waktu, memberinya kepercayaan tanpa syarat. Aku pikir jika seseorang dipercaya sepenuh hati, ia akan menjaga kepercayaan itu dengan sendirinya. Ternyata aku salah. Bukan karena dia langsung berubah menjadi orang jahat, tapi karena kepercayaanku membuatnya merasa aman untuk tidak pernah benar-benar jujur. Dan saat aku menyadari semuanya, aku baru paham satu hal. Kesalahan terbesarku bukan mencintainya, melainkan mempercayainya tanpa pernah mendengarkan diriku sendiri. Cerita ini tidak dimulai dari pengkhianatan besar. Tidak ada adegan tertangkap basah, tidak ada pertengkaran yang meledak-ledak. Ini adalah kisah tentang kepercayaan yang diberikan terlalu utuh. Tentang seorang perempuan yang memilih percaya, bahkan ketika tubuhnya sendiri memberi tanda bahaya. Aku membagikan cerita ini bukan untuk menghakimi siapapun, melainkan untuk memberi suara pada mereka yang terlalu lama meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Jika kamu merasa cerita-cerita seperti ini dekat dengan kehidupan nyata dan penting untuk terus didengar, dukungan kecilmu dengan subscribe atau like akan membantu channel ini terus bertahan dan berbagi. Sejak awal, aku tidak pernah merasa perlu mencurigainya. Bukan karena aku naif, tapi karena ia memberi kesan sebagai orang yang bisa dipercaya. Ia tidak romantis berlebihan, tidak juga pandai merayu. Justru itu yang membuatku yakin. Ia terlihat stabil, konsisten, datang tepat waktu, menepati janji, dan jarang memberi alasan yang berputar-putar. Di hadapannya, aku merasa tenang, seolah tidak perlu bersiap menghadapi kejutan apapun. Aku menyukai caranya menjalani hidup dengan rapi. Ia jarang mengeluh, jarang terlihat gelisah. Saat aku bercerita, ia mendengarkan dengan ekspresi netral yang terasa dewasa. Tidak banyak komentar, tapi selalu menenangkan. Aku mengira itulah bentuk kedewasaan yang selama ini kucari. Seseorang yang tidak membuatku harus terus bertanya-tanya. Karena itulah aku memilih percaya sepenuhnya. Aku tidak pernah memeriksa ponselnya, tidak merasa perlu tahu detail kemana ia pergi atau dengan siapa ia menghabiskan waktu. Aku ingin menjadi pasangan yang tidak posesif, yang tidak hidup dalam kecurigaan. Aku percaya jika seseorang diberi kepercayaan, ia akan menjaganya dengan sendirinya. Dan pada awalnya, semuanya terlihat baik-baik saja. Tidak ada tanda yang mencolok, tidak ada perilaku yang membuatku harus waspada. Jika ia pulang lebih larut, selalu ada alasan yang terdengar masuk akal. Jika ia terlihat lelah, aku memilih memahami. Aku tidak ingin menjadi orang yang mencurigai hal-hal kecil dan merusak suasana dengan pikiran yang belum tentu benar. Tanpa sadar, aku mulai menutup telinga pada sinyal-sinyal halus. Ada momen-momen kecil yang sebenarnya terasa ganjil, tapi langsung kutepis sebelum sempat kupikirkan lebih jauh. Aku menamai semuanya dengan kata yang sama, kelelahan. Kelelahan bekerja, kelelahan menjalani hari. Kelelahan yang menurutku wajar dalam hubungan jangka panjang. Aku membela ketenangannya, bahkan di hadapan diriku sendiri. Setiap kali ada perasaan tidak nyaman muncul, aku buru-buru menyalahkan diriku. Aku bilang, mungkin aku terlalu banyak berpikir, mungkin aku yang harus lebih dewasa. Aku tidak ingin kepercayaanku berubah menjadi kecurigaan yang tidak berdasar. Yang tidak kusadari saat itu, kepercayaan yang kuberikan tanpa batas perlahan mengubah dinamika di antara kami. Karena aku tidak pernah bertanya, ia tidak pernah merasa perlu menjelaskan. Karena aku selalu percaya, ia tidak pernah belajar untuk benar-benar terbuka. Aku mengira kepercayaanku sedang membangun hubungan yang sehat, padahal diam-diam aku sedang membiasakan satu hal yang berbahaya. Hubungan tanpa ruang untuk kejujuran yang utuh. Dan disitulah semuanya bermula. Bukan dari kebohongan besar, bukan dari pengkhianatan yang jelas terlihat, tapi dari satu keputusan kecil yang kuambil dengan niat baik. Mempercayai sepenuhnya, tanpa pernah mendengarkan suara halus di dalam diriku yang sebenarnya sudah mulai ragu. Aku mulai menyadari bahwa kepercayaanku membuat segalanya terasa terlalu mudah.
Mudah baginya untuk pergi tanpa banyak penjelasan. Mudah bagiku untuk menerima apapun yang ia katakan. Aku tidak pernah meminta rincian, tidak menanyakan ulang. Jika ia berkata harus lembur, aku mengangguk. Jika ia bilang ada urusan mendadak, aku menyesuaikan jadwalku. Semua terasa wajar, karena aku percaya. Aku sering membelanya, bahkan sebelum ada yang mempersoalkan. Ketika ia lupa memberi kabar, aku berkata pada diriku sendiri bahwa ia sibuk. Ketika jawabannya singkat, aku menamainya lelah. Aku tidak memberi ruang pada kemungkinan lain, karena kemungkinan itu terasa seperti pengkhianatan terhadap kepercayaanku sendiri. Aku tidak ingin menjadi pasangan yang mencurigai tanpa alasan. Kepercayaan itu membuatku merasa dewasa. Aku bangga pada diriku sendiri, karena tidak posesif, karena tidak mengekang, karena tidak hidup dalam ketakutan akan kehilangan. Aku pikir, hubungan yang sehat adalah hubungan yang tidak dipenuhi pertanyaan. Dan ia tampak nyaman berada di dalamnya. Terlalu nyaman, tanpa aku sadari. Perlahan ritme kami berubah. Ia mulai lebih sering pergi dengan alasan yang terdengar rapi. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang mencolok. Justru karena itulah aku tidak bereaksi. Aku menyukai keteraturannya, meski keteraturan itu mulai terasa seperti jarak yang dijaga. Aku tidak menuntut waktu, aku menunggu, dan menunggu menjadi kebiasaan yang pelan-pelan kuanggap normal. Aku tidak pernah mengecek apakah ceritanya konsisten. Aku tidak ingin terlihat seperti sedang mencari-cari kesalahan. Aku percaya, jika ada yang perlu diketahui, ia akan mengatakannya sendiri. Aku lupa bahwa kejujuran tidak selalu muncul dari ruang yang terlalu longgar. Kadang, kejujuran justru membutuhkan keberanian untuk ditanya. Ada saat-saatnya di mana aku merasa sendirian, tapi aku segera menepis perasaan itu. Aku bilang, ini hanya fase. Hubungan memang tidak selalu hangat. Aku memilih mempertahankan rasa aman yang kupahami, meski di dalamnya ada bagian diriku yang mulai merasa diabaikan. Aku tidak ingin merusak keseimbangan dengan kegelisahan yang belum tentu benar. Yang tidak kusadari, kepercayaan yang terlalu mudah membuatku berhenti hadir sepenuhnya. Aku tidak lagi terlibat, aku hanya menerima. Dan saat aku berhenti terlibat, hubungan kami berjalan tanpa aku benar-benar ada di dalamnya. Kepercayaan yang seharusnya menguatkan, pelan-pelan berubah menjadi jarak yang tidak pernah kami bicarakan. Dan disitulah benih-benih masalah mulai tumbuh. Tenang, rapi dan nyaris tak terlihat. Perubahan itu tidak datang sebagai sesuatu yang besar. Ia muncul dalam bentuk-bentuk kecil yang mudah dimaafkan. Cara ia menjawab pesan menjadi lebih singkat. Waktu pulangnya sedikit bergeser. Tatapannya lebih sering melayang ke layar ponsel. Semua itu tidak cukup kuat untuk disebut masalah, tapi terlalu sering untuk sepenuhnya diabaikan. Aku memilih menyebutnya kebetulan, karena kebetulan terasa lebih aman daripada kecurigaan. Aku melihatnya tertawa kecil pada sesuatu yang tidak kubaca. Aku mendengarnya menghela napas saat aku mulai bercerita. Aku merasakan jeda aneh ketika kami duduk bersebelahan, seperti ada ruang kosong yang tidak pernah kami isi. Namun setiap kali perasaan itu muncul, aku buru-buru menenangkannya dengan alasan yang sama. Mungkin ia lelah, mungkin aku terlalu peka, mungkin tidak ada apa-apa. Karena percaya, aku menolak menghubungkan titik-titik itu. Aku tidak ingin menjadi orang yang menciptakan masalah dari hal-hal sepele. Aku lebih memilih menjadi orang yang salah daripada menjadi orang yang curiga. Aku takut jika aku mulai bertanya, maka kepercayaan yang kubanggakan akan runtuh dengan sendirinya. Jadi aku memilih diam, dan diam itu memberiku ilusi ketenangan. Namun tubuhku mulai bereaksi dengan caranya sendiri. Ada rasa tidak nyaman yang muncul tanpa alasan jelas. Dadaku terasa penuh setiap kali ia pergi tanpa banyak cerita. Kepalaku terasa bising saat malam tiba, dan aku menyadari betapa sedikit yang benar-benar kuberikan ruang untuk dibicarakan. Aku masih bersamanya,
tapi aku mulai merasa sendirian di hadapannya. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali ia benar-benar bertanya tentang hariku. Bukan bertanya karena sopan, tapi karena ingin tahu. Aku tidak menemukan jawabannya dengan mudah. Yang kutemukan justru kebiasaan baru. Aku menyaring ceritaku sendiri. Aku memilih hal-hal yang aman untuk dibagikan dan menyimpan sisanya agar suasana tetap tenang. Saat itu, aku belum siap mengakui apapun. Aku masih percaya bahwa semua ini hanya fase yang akan berlalu. Aku belum tahu bahwa kepercayaan yang tidak disertai kehadiran perlahan berubah menjadi jarak. Dan jarak itu jika dibiarkan, tidak pernah berhenti pada satu langkah saja. Aku mulai belajar menahan kata-kata. Bukan karena tidak ada yang ingin kusampaikan, tetapi karena aku tidak ingin mengganggu ketenangan yang terlihat rapuh. Setiap kali perasaan tidak nyaman muncul, aku memilih menyimpannya. Aku takut jika aku mulai bicara, aku akan terdengar seperti orang yang tidak tahu bersyukur. Aku sudah diberi pasangan yang terlihat baik, stabil, dan bisa dipercaya. Mengapa aku masih merasa kurang? Aku menimbang setiap kalimat sebelum mengucapkannya. Aku menyaring keluhan agar terdengar ringan. Aku menertawakan hal-hal yang sebenarnya tidak lucu. Semua kulakukan demi menjaga suasana tetap normal. Diam itu terasa seperti pilihan dewasa, seolah aku sedang melindungi hubungan dari gangguan yang tidak perlu. Aku tidak sadar bahwa aku sedang melindungi sesuatu yang bahkan tidak melindungiku kembali. Semakin aku diam, semakin jarang ia bertanya. Bukan karena ia kejam, tapi karena ia terbiasa. Ketika seseorang tidak pernah menuntut penjelasan tidak lagi terasa penting. Ia menjalani harinya dengan ritme sendiri, dan aku menyesuaikan tanpa pernah benar-benar diajak bicara. Hubungan kami tetap berjalan, tapi aku seperti berjalan di sampingnya, bukan bersamanya. Ada momen-momen kecil yang seharusnya menjadi pembuka percakapan. Namun aku biarkan berlalu. Nada suaranya yang berubah, sikapnya yang lebih tertutup. Tatapan yang sering tidak sampai padaku. Semua itu kusimpan rapi di dalam kepala. Aku meyakinkan diriku bahwa tidak semua hal perlu dibahas, bahwa diam kadang lebih menyelamatkan daripada bicara. Namun di dalam diriku, ada sesuatu yang perlahan melemah. Aku mulai merasa asing dengan perasaanku sendiri. Aku ragu untuk mempercayainya. Setiap kali intuisi muncul, aku menekannya dengan logika. Aku takut. Jika aku mengikuti perasaanku, aku akan merusak kepercayaan yang sudah kubangun dengan susah payah. Yang tidak kusadari, diamku telah berubah arah. Ia tidak lagi melindungi hubungan, melainkan menjauhkan aku dari diriku sendiri. Aku tidak sedang menjaga kepercayaan, aku sedang mengorbankan kepekaan. Dan saat kepekaan itu hilang, hubungan berjalan tanpa penyeimbang. Aku belum melihat akibatnya saat itu, tapi aku bisa merasakannya. Sesuatu sedang bergerak menjauh, dan aku tidak lagi tahu apakah aku masih berada di dalamnya, atau hanya menjadi penonton yang terlalu takut untuk bertanya. Ada satu momen yang akhirnya tidak bisa lagi kusebut kebetulan. Tidak ada pesan mencurigakan, tidak ada nama asing, tidak ada adegan yang bisa langsung kutunjuk sebagai bukti. Justru karena itu, momen itu terasa jauh lebih mengganggu. Cara ia menatapku saat aku berbicara, seperti orang yang mendengar tapi tidak benar-benar hadir. Tatapan kosong itu berbeda dari lelah, dan aku tahu, aku tidak bisa lagi menamainya apapun selain jarak. Aku pulang malam itu dengan perasaan berat yang sulit kujelaskan. Bukan marah, bukan sedih, tapi kecewa yang arahnya mengarah ke dalam. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan aku harus berusaha sejauh ini hanya untuk merasa tenang di dalam hubunganku sendiri? Sejak kapan aku lebih sibuk menenangkan diriku daripada benar-benar didengarkan? Aku duduk lama tanpa melakukan apapun. Pikiran-pikiran yang selama ini kutahan mulai muncul satu persatu. Aku mengingat kembali semua hal kecil yang dulu kuabaikan. Cara ia menghindari topik tertentu. Cara ia terlihat lebih hidup di waktu-waktu yang tidak melibatkanku. Cara ia menjawab dengan kalimat yang rapi,
tapi tidak pernah benar-benar membuka apapun. Semua itu kini terasa terhubung. Untuk pertama kalinya, aku mengakui sesuatu yang selama ini kutolak. Aku bukan tidak tahu, aku hanya terlalu ingin percaya. Aku lebih takut kehilangan gambaran hubungan yang tenang daripada menghadapi kemungkinan bahwa ada sesuatu yang salah. Dan dalam proses itu, aku memilih mematikan kepekaanku sendiri. Yang paling menyakitkan bukanlah kemungkinan bahwa ia menyembunyikan sesuatu, melainkan kenyataan bahwa aku telah menyembunyikan diriku sendiri. Aku menekan intuisi yang terus mengetuk, karena aku tidak siap membuka pintu yang mungkin tidak bisa kututup kembali. Aku memilih kenyamanan semu daripada kejujuran yang menakutkan, dan kenyamanan itu perlahan berubah menjadi beban. Aku mulai merasa bodoh, bukan karena aku tertipu, tetapi karena aku ikut berperan dalam penipuan itu. Aku membela ketenangan palsu. Aku menjaga kepercayaan yang tidak dijaga balik. Aku memuji diriku sebagai pasangan dewasa, padahal aku hanya sedang menghindari konflik yang seharusnya dihadapi bersama. Ada rasa marah yang muncul, tapi bukan padanya. Marah pada diriku sendiri karena terlalu lama mengabaikan suara yang paling jujur. Aku sadar, kepercayaan yang sehat seharusnya membuat kita merasa lebih besar, bukan mengecil. Jika sebuah hubungan menuntut kita terus meragukan perasaan sendiri, maka ada yang tidak seimbang di dalamnya. Malam itu, aku tidak bertanya apapun. Aku tidak menuduh. Aku hanya membiarkan pikiranku berjalan tanpa langsung kuhentikan. Untuk pertama kalinya, aku mengizinkan diriku mempertimbangkan kemungkinan yang paling kutakuti. Dan meski belum ada keputusan yang kuambil, satu hal menjadi jelas. Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua ini baik-baik saja. Di titik itu, kepercayaanku terasa berubah makna. Bukan lagi sesuatu yang kuberikan dengan bangga, melainkan sesuatu yang harus kutinjau ulang. Aku mulai mengerti bahwa percaya tanpa batas bukanlah tanda kedewasaan, melainkan kelengahan. Dan kesadaran itu, meski menyakitkan, adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa lagi kuhentikan. Aku tidak pernah berniat menemukannya hari itu. Aku tidak bangun dengan perasaan curiga, tidak juga membawa prasangka kemanapun aku pergi. Hari itu terasa biasa, seperti hari-hari lain yang kujalani sambil meyakinkan diri bahwa semuanya masih bisa dijelaskan dengan cara yang masuk akal. Aku hanya menjalani urusan kecil yang harus kuselesaikan, tanpa niat mengawasi atau mengikuti siapapun. Aku melihat mereka tanpa sengaja. Dari jarak yang cukup jauh untuk tidak disadari, tapi cukup dekat untuk dimengerti. Tidak ada sentuhan yang bisa langsung kusebut salah. Tidak ada adegan dramatis. Namun ada sesuatu pada cara mereka berdiri. Pada jarak tubuh yang terlalu dekat, pada ekspresi yang terlalu akrab untuk disebut kebetulan. Saat itu, tubuhku bereaksi lebih cepat daripada pikiranku. Aku berdiri diam cukup lama. Tidak melangkah maju, tidak juga berbalik pergi. Aku seperti sedang menonton sesuatu yang sudah lama ku tahu akhirnya akan terjadi. Hanya saja, aku terus berharap adegan itu tidak pernah muncul. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada justru keheningan yang aneh. Seperti kepingan terakhir dari teka-teki yang akhirnya menemukan tempatnya. Di kepalaku, semua alasan yang selama ini kususun runtuh satu persatu. Tidak ada lagi ruang untuk menyebut ini kesalahpahaman. Tidak ada lagi celah untuk menyebutku berlebihan. Aku tidak lagi membutuhkan bukti tambahan. Aku tahu, dan pengetahuan itu datang tanpa suara, tanpa drama, tapi terasa sangat pasti. Aku memilih pergi sebelum ada bagian dari diriku yang runtuh di tempat itu. Langkah kakiku terasa ringan, seolah aku baru saja melepaskan sesuatu yang selama ini kupikul sendirian. Di perjalanan pulang, aku tidak menyusun rencana. Aku tidak memikirkan apa yang akan kukatakan nanti. Aku hanya duduk dengan pikiran yang tiba-tiba terasa lebih jujur dari sebelumnya. Sesampainya di rumah, aku duduk dalam diam yang panjang. Aku membiarkan semua ingatan yang selama ini kutepis muncul satu persatu. Setiap perubahan kecil, setiap jarak yang kuanggap wajar,
Kini terasa jelas maknanya. Bukan karena semuanya baru terjadi, tapi karena aku akhirnya berhenti menyangkal apa yang sudah lama ada. Yang paling menyakitkan bukanlah apa yang kulihat, melainkan kesadaran bahwa tubuhku sudah lama tahu. Aku hanya memilih untuk tidak mendengarkannya. Kepercayaanku telah membuatku menutup mata pada sinyal-sinyal yang seharusnya kuanggap serius. Dan kini, saat kebenaran itu berdiri tanpa diminta, aku tidak lagi ingin melawannya. Aku tidak merasa ingin berteriak. Tidak juga ingin menuntut penjelasan saat itu juga. Ada kelelahan yang dalam, bercampur dengan kelegaan yang sunyi. Aku sadar, aku tidak lagi berada di fase menunggu atau berharap. Aku sudah sampai pada fase menerima. Dan penerimaan itu, meski menyakitkan, justru memberiku satu hal yang lama hilang. Kejelasan. Aku tidak membuka percakapan dengan nada tinggi. Tidak ada kata-kata yang kutajamkan. Saat kami akhirnya duduk berhadapan, aku hanya menyampaikan satu kalimat yang sudah lama tertahan. Aku bilang, aku tahu. Kalimat itu meluncur pelan, hampir datar, tapi aku bisa melihat bagaimana tubuhnya langsung menegang. Bukan karena rasa bersalah yang mendalam, melainkan karena ia kehilangan kendali atas cerita yang selama ini dipegangnya sendiri. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu ia mulai berbicara, cepat dan berurutan, seolah takut ada jeda yang memberinya waktu untuk berpikir ulang. Ia menjelaskan tanpa aku minta, tentang situasi yang katanya rumit, tentang niat yang katanya tidak pernah benar-benar buruk. Setiap kalimatnya terdengar rapi, disusun dengan hati-hati, agar tidak terlihat terlalu salah, namun juga tidak sepenuhnya jujur. Aku mendengarkan dengan tenang, bukan karena aku setuju, tapi karena aku ingin tahu sejauh apa ia akan berusaha mempertahankan kenyamanan yang hampir runtuh. Tidak ada permintaan maaf yang sungguh-sungguh, tidak ada pertanyaan tentang perasaanku. Yang ada hanya upaya untuk memastikan aku masih di tempatku, masih bisa diyakinkan, masih mau percaya. Semakin lama ia berbicara, semakin aku merasa jauh. Ada jarak yang tidak bisa lagi kututup dengan empati. Aku menyadari bahwa pengakuan ini bukanlah keberanian, melainkan jalan terakhir ketika semua pintu lain sudah tertutup. Ia tidak sedang memilih jujur, ia hanya kehabisan cara untuk menyembunyikan. Ketika akhirnya aku berbicara, suaraku tetap rendah. Aku bilang bahwa aku tidak sedang mencari alasan, dan aku tidak membutuhkan cerita yang dipoles agar terdengar lebih bisa diterima. Aku hanya ingin berhenti berpura-pura bahwa semuanya masih baik-baik saja. Kalimat itu membuatnya diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata lanjutan. Aku melihat ketakutan di wajahnya. Ketakutan kehilangan sesuatu yang selama ini terasa aman, bukan ketakutan karena melukaiku. Di momen itu, aku paham bahwa ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang telah ia hancurkan, dan pemahaman itu tidak bisa dipaksakan dengan penjelasan apapun. Percakapan itu berakhir tanpa keputusan besar. Tidak ada janji untuk berubah, tidak ada kepastian tentang hari esok. Tapi ada satu hal yang berubah dengan jelas di dalam diriku. Aku tidak lagi menunggu pengakuan yang lebih jujur. Aku tidak lagi berharap kata-kata akan memperbaiki sesuatu yang sudah lama rapuh. Saat aku berdiri meninggalkan ruangan itu, aku tahu hubungan ini telah bergeser ke titik yang tidak bisa kembali seperti semula. Bukan karena pengakuannya, melainkan karena aku akhirnya berhenti mempercayai kata-kata yang tidak diikuti tanggung jawab. Dan kesadaran itu, meski berat, terasa lebih jujur daripada semua penjelasan yang baru saja kudengar. Setelah percakapan itu, tidak ada perubahan besar yang langsung terlihat. Kami masih menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Rumah tetap sunyi di pagi hari, tetap ramai oleh rutinitas di sore hari. Namun, sesuatu di dalam diriku sudah bergeser. Aku tidak lagi bangun dengan pertanyaan. Aku tidak lagi menunggu sikapnya untuk menentukan bagaimana perasaanku hari itu. Ada jarak baru yang terbentuk. Tapi kali ini, jarak itu memberiku nafas. Aku berhenti mengamati geraknya. Berhenti membaca makna dari nada suaranya. Hal-hal yang dulu membuatku gelisah, kini terasa jauh. Bukan karena aku kebal, tapi karena aku tidak lagi menempatkan diriku sebagai penjaga hubungan sendirian.
Untuk pertama kalinya, aku membiarkan hal-hal berjalan tanpa perlu kuatur agar tetap terlihat baik-baik saja. Aku mulai mendengarkan tubuhku. Saat lelah, aku beristirahat tanpa rasa bersalah. Saat tidak ingin bicara, aku memilih diam tanpa harus menjelaskan. Batas-batas kecil yang dulu kuhapus demi menyesuaikan diri, perlahan kuambil kembali. Dan di dalam proses itu, aku menyadari betapa seringnya aku mengorbankan diriku sendiri demi menjaga kepercayaan yang ternyata tidak dijaga bersama. Ia menyadari perubahan itu. Aku tahu dari caranya bertanya dengan lebih hati-hati. Dari tatapan yang mencoba membaca apa yang tidak lagi kujelaskan. Tapi aku tidak terburu-buru memberi jawaban. Aku tidak sedang menghukumnya. Aku hanya berhenti menambal sesuatu yang retaknya sudah terlalu lama. Dan berhenti itu ternyata jauh lebih menenangkan daripada terus berharap. Aku mulai merasa utuh kembali dalam cara yang sederhana. Aku tidak lagi mengecil saat perasaanku muncul. Aku tidak lagi meragukan intuisi yang selama ini kutekan. Setiap keputusan kecil terasa lebih jujur, karena lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan kehilangan. Aku tidak tahu kemana hubungan ini akan berakhir. Dan untuk pertama kalinya, ketidaktahuan itu tidak membuatku panik. Ada malam-malam yang masih terasa berat, tentu saja. Tapi beratnya berbeda. Bukan lagi berat karena menunggu kejujuran, melainkan berat karena belajar melepaskan harapan yang tidak realistis. Aku belajar bahwa tidak semua hal harus diselamatkan, dan tidak semua yang dilepaskan berarti kalah. Di titik itu, aku akhirnya mengerti. Kepercayaan yang sehat tidak pernah meminta kita menutup mata atau meragukan diri sendiri. Ia tumbuh bersama kejujuran dan tanggung jawab yang seimbang. Saat kepercayaan hanya dijaga oleh satu pihak, yang tersisa hanyalah kelelahan yang perlahan menggerus diri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak lagi kehilangan diriku sendiri demi mempertahankan sesuatu yang rapuh. Aku memilih berdiri di sisiku sendiri, dengan jujur, dengan sadar. Dan pilihan itu, meski sunyi, terasa seperti pulang ke tempat yang selama ini kucari. Tidak semua kesalahan datang dari niat buruk. Ada yang lahir dari kepercayaan yang diberikan terlalu utuh, tanpa ruang untuk bertanya dan mendengar diri sendiri. Aku belajar bahwa mencintai dan percaya adalah dua hal yang berbeda. Cinta mengajak kita memberi, tapi kepercayaan menuntut tanggung jawab bersama. Saat salah satunya berjalan sendirian, yang tertinggal hanya kelelahan. Aku tidak menyesali rasa sayang yang pernah kuberikan. Aku menyesal saat aku berhenti mendengarkan diriku sendiri demi menjaga sesuatu tetap terlihat baik-baik saja. Kepercayaan seharusnya membuat kita merasa aman dan dihargai, bukan membuat kita terus meragukan perasaan sendiri. Ketika sebuah hubungan menuntut kita untuk terus mengecil, itu bukan lagi bentuk kedewasaan, melainkan pengabaian. Cerita ini bukan tentang siapa yang salah atau benar. Ini tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri sebelum semuanya terlambat. Tentang memahami bahwa menjaga diri bukanlah bentuk egoisme, melainkan tanggung jawab. Kita tidak bisa mengontrol pilihan orang lain, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana memperlakukan diri sendiri. Jika kamu sedang berada di posisi yang sama, merasa lelah namun tetap bertahan karena percaya, ingatlah bahwa kepercayaan yang sehat tidak pernah meminta kita untuk menutup mata. Ia tumbuh bersama kejujuran, perhatian, dan keberanian untuk berbicara. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita-cerita seperti ini terasa dekat dan berarti, dukungan kecilmu dengan menekan subscribe atau membagikan video ini akan membantu channel Kisah Janji Retak terus menghadirkan kisah yang mungkin tidak pernah terucap, tapi dirasakan banyak orang. Sampai bertemu di cerita berikutnya.